memerlukan web server, tetapi untuk pengerjaannya nanti masih bisa kita handle untuk dikerjakan secara sederhana dengan menggunakan Notepad dan folder biasa ya. Hari ini kalau kita melihat di Elina itu sudah saya sediakan sebuah assignment ya, sebuah assignment untuk membuat sebuah file HTML yang saling terkait antara satu dengan yang lain ya, dengan menggunakan hyperlink seperti yang kita bahas pada hari Senin. Jadi di hari ini adalah kita fokus mencoba mempelajari dan mencoba mempraktekkan apa yang nanti setelah ini saya kasih contohnya. Setelah itu silakan mencoba sendiri-sendiri, sekedar untuk memahami fungsi dari hyperlink, kemudian bagaimana hyperlink itu bekerja, kemudian fungsinya nanti apa saja hyperlink itu. Nanti sambil saya jelaskan. Setelah itu silakan kalian mencoba masing-masing. Mungkin akan saya kasih waktu beberapa menit untuk berdiskusi ya. Berdiskusi, jika ada yang masih bingung silakan nanti ditanyakan. Setelah itu nanti silakan pekerjaannya dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Elina. Oke, saya mulai. Coba saya buka Notepad dulu. Oke. Oke. Sesuai dengan tugas ya, di situ nanti akan ada file home, kemudian profile, kemudian gallery, kemudian nanti ada external link. Nah, saya coba tunjukkan dulu konsep-konsep dari link itu sendiri. Yang pertama, link itu menghubungkan satu file dengan file lainnya. Yang kedua, hyperlink itu juga juga menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya. Kemudian yang ketiga, link itu menghubungkan web kita dengan web lainnya. Ini kalau di dalam dunia SEO ya, di dalam dunia SEO itu ada link, ada internal link, ada external link. Nah, internal link itu link yang mengarah kepada satu domain yang sama. Domain atau subdomain ini sama. Kemarin sudah pernah saya singgung ya, domain sama subdomain ya. Jangan sampai nggak paham ini, domain sama subdomain. Kalau domain itu alamatnya, kalau hosting itu lokasinya. Kalau domain sama subdomain, nah contohnya seperti ini. Kalau domain narutama.ac.id, nah, maka jika ada web dengan nama misalkan fpik.narutama.ac.id, maka domain ini disebut sebagai subdomain.
Ini subdomain, sedangkan Narotama Asia ID adalah domain utama. Nah, dikatakan internal link jika website tersebut mengandung link yang mengarah ke pada satu domain yang sama, termasuk di sana adalah subdomain. Dari domain utama menuju ke subdomain atau dari subdomain menuju ke domain utama. Itu disebut internal link. Sedangkan external link itu link yang mengarah kepada domain lain. Kalau di dalam SEO ini sangat penting ya informasi ini. Semakin website kita memiliki internal link atau external link yang banyak, itu sangat berpengaruh terhadap SEO, terutama pemeringkatan nantinya. Termasuk Narotama ini memiliki peringkat Webometric dan for ICU, ini salah satunya juga dari fungsi hyperlink ini atau link ini ya. Ya, terutama link yang berasal dari luar. Jadi semakin banyak link yang berasal dari luar menuju ke website kita, itu semakin tinggi peringkatnya nantinya. Entah itu dari sumber media berita maupun institusi lain yang mengarah ke kita. Ya, itu untuk linknya. Jadi ada beberapa perbedaan. Kemudian tujuan, kalau kita tuliskan kemarin untuk skripnya adalah Ahref ya. Ahref, kemudian tujuannya Ahref tujuan Ahref itu dia memiliki target. Nah, kemarin ini elemen, kemudian ada atribut ya. Target itu yang sering ada adalah target link. Ini untuk menuju halaman lain atau menuju tab lain. Nah, jadi ketika link yang memiliki target blank ini kita klik ya, maka dia akan membuka tab baru dan membuka tujuan dari alamat yang kita klik ya. Tapi jika targetnya adalah kita kasih kosong ya, entah itu top atau self gitu, dia larinya ke diri kita sendiri atau merefresh apa yang sudah kita buat tadi. Oke, dari sini cukup jelas untuk hyperlink apa saja yang nanti kita gunakan. Salah satunya lagi adalah image ya, karena materinya kemarin juga tentang image ya. Source ya, source itu adalah image source itu adalah tujuan di mana tempat kita menyimpan gambar. Nanti bisa dari satu folder atau dia berada di dalam folder yang lain. Nanti ada image source di sini. Oke, dari sini cukup bisa dipahami. Saya simpan dulu. Bisa, Pak. Bisa dipahami. Oke. Saya ambil beberapa contoh ya. Saya buat satu, sebentar, oke, bisa dipahami. Sip. Saya buat file baru ya. Kemarin untuk membuat file HTML kita harus membukanya dengan HTML dan menutupnya dengan HTML. Oke. Kemudian
Yang pertama adalah hit ya. Hit ini menggunakan huruf kecil semua, hit. Oke, hit. Kemudian kita tutup hit. Pastikan setiap kali kita coding ya, kita selalu membuka dan menutup dulu sebelum kita lanjutkan dengan membuka tag lain. Oke, setelah hit baru kita buka body. Kemudian kita buka lagi, tutup lagi bodinya. Nah, ini saya buat adalah halaman home. Itu beranda halaman. Ini beranda halaman. Kemudian di halaman home itu saya akan menampilkan beberapa link ya, yang saya taruh semuanya di tengah, berarti center. Ini sampai sekarang masih digunakan untuk syntax center ini. Ini artinya memindahkan apapun yang ada di dalamnya itu berada di tengah dari page-nya. Pertama, saya akan membuat link ya, membuat link berupa home. Setelah home ada profil. Oke. Setelah profil kemudian kampus, kemudian galeri contohnya. Nah, untuk menambahkan link berarti saya harus membuat seperti ini, ahref. Nah, nanti saya coba buat beberapa variasi ya, mengenai linknya. Nanti silakan bisa milih salah satu. Yang pertama saya buat targetnya target blank. Oke. Ini mengarah kepada diri sendiri. Saya buat home.html. Kemudian satu lagi untuk file profile, saya akan buat link juga. Nah, tapi di sini mengarah ke profile. Profile.html, targetnya saya kasih kosong. Saya kasih kosong targetnya. Nah, seperti ini. Kita coba dulu apakah ini jalan ya linknya. Sementara ini dulu saya coba save pakai file, kemudian save as. Kita taruh di desktop. Kita kasih nama sesuai dengan saya buatkan dulu satu folder di sini karena nanti akan berpengaruh ya. Folder web ya. Saya masukkan di dalamnya, saya kasih nama home. Home-nya .html. Kita simpan. Nah, sekarang coba kita buka ya. Ada di sini.
Di folder web, kemudian ada home. Kelihatankah? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau home ini saya klik ya, dia akan menuju ke diri sendiri tapi di beda tab. Nah, ya. Kemudian saya klik lagi, dia akan buka terus seperti ini. Nah, ini kalau punya target blank ya. Biasanya digunakan untuk apa ini? Biasanya digunakan untuk ketika kita ingin membuka satu file. Ya, satu file misalkan ada file upload berupa PDF atau apa gitu, agar tidak mengganggu dari halaman yang sedang kita buka sekarang, linknya itu mengarah ke tab baru. Linknya itu mengarah ke tab baru. Sebentar, ada yang masuk. Oke. Sedangkan profile, dengan profile ini linknya tidak mengarah ke tab baru, tapi mengarah ke halaman ini sendiri. Jadi kalau saya klik seperti ini. Nah, kenapa error? Not found, karena file profile belum kita buat. Gitu. Nah, cara membuatnya seperti apa? Kita duplikat saja ini home. Home kita duplikat. Kita bisa copy paste ya. Kita bisa copy paste. Kita copy, kemudian kita paste. Kita kasih nama profile. Profile.html. Kemudian kita coba edit. Kita edit menggunakan notepad. Kalau nggak bisa notepad ya kita Oke. Nah, ini profil sudah tercopy dengan nama yang sama. Sekarang profil .html namanya sudah persis, profil sudah mengarah ke sana. Kita coba lagi dari sisi webnya. Ya. Nah, yang di home.html kita klik profil. Nah, sudah mengarah ke sini. Home, kita klik home, dia buka tab baru. Profil, lihat di bagian URL-nya ya, sudah berganti ya. Nah, setiap kali kita klik home, dia akan membuka tab baru. Nah, kalau kita klik profile, karena seolah-olah tidak ada perubahan, karena ini hanya link saja, sedangkan isinya kita belum buat ya. Nah, tugasnya nanti silahkan membuat isinya masing-masing. Di mana letak isinya? Di bawah dari link ini. Kalau kita bingung terhadap skrip kita kasih aja seperti ini. Ini adalah komentar dari sisi HTML. Nah, ini komentar. Dengan adanya ini akan membantu kita dalam membuat coding sehingga tidak kebingungan ini bagian apa gitu ya. Tetapi bagian ini tidak akan dibaca atau tidak akan ditampilkan dari sisi web browser ya. Nah, hasilnya tetap kosong seperti ini. Tidak ada perbedaan. Nanti silakan membuat variasi ya dari menunya, entah ini nanti menunya berupa apa, berupa gambar kah, berupa ini. Hasilnya sama. Kalau misalkan berupa gambar, berarti yang ada di antara A ini bukan berupa teks, tapi berupa syntax image ya, image source ya. Seperti itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang bingung. Nanti konten ada di sini. Silakan
ditambahkan di bawahnya bagian konten ini. Kalau untuk home isinya apa, profile isinya apa, galeri nanti isinya apa, silakan ditambahkan di bawahnya. Kalian coba saya singgung sedikit beberapa materi ya, biar sekalian sambil belajar yang sering kita gunakan di dalam web ya. Untuk galeri isinya bebas, yang jelas di sana ada gambar dan deskripsi. Nah, sekarang coba saya bantu bagaimana cara menampilkan galeri biar rapi. Cara menampilkan galeri biar rapi di dalam HTML kita bisa menggunakan, sebelum kita kenal CSS ya. Sebelum kita kenal CSS, maka yang dapat kita pergunakan adalah tabel ya. Tabel. Nah, kalau kita kenal tabel itu ada kolom. Dalam tabel itu ada kolom, kemudian ada baris. Nah, di dalam tabel juga ada seperti itu. Skrip dasar dari tabel. Skrip dasar dari tabel adalah seperti ini ya. Tabel, jangan lupa ditutup. Tabel jangan lupa ditutup, kemudian ada TR. Ya, TR itu sebagai penanda garis. Nanti ada TD. Ya. TD contoh ya gini, nanti isinya adalah foto. Kemudian PD yang kedua adalah keterangan. Nah, kita bisa menambahkan nanti beberapa baris dan beberapa kolom. Sebagai contoh, ini saya tampilkan satu baris saja dulu. Kita coba tampilkan, ini filenya adalah profile. Nah, kita refresh dulu. Nah, di sini ada foto sama keterangan, tetapi tidak tampil garisnya. Tidak tampil garisnya karena memang kita tidak tampilkan ya. Kita coba modifikasi lagi. Nah, tabelnya kita kasih width. Width itu untuk lebarnya ya. Kita kasih berapa pixel. Kita bisa kasih persen, kita bisa kasih pixel. Kita coba kita kasih persen aja, 80%. Kalau ingin melihat garis-garisnya, kita bisa pakai border. Ini tapi di versi terbaru HTML ini sudah akan dihilangkan ya, deprecated ya, tapi masih sementara ini masih bisa diperlihatkan. Untuk border ini seperti ini, katakanlah ini foto, kemudian ini keterangan ya. Nanti foto di sini keterangannya ya. Nanti silakan masuk ke sana galeri, atau mau dibuat 4 ini juga bisa ya. Jadi kita copy lagi. Kita copy bagian TD-nya saja. Kemudian kita paste ya. Nah, kalau kita lihat jadinya seperti ini ya. Foto keterangan, foto keterangan. Kalau kita ingin membuat lagi, kita copy yang mulai dari TR ini, kita copy ya, kemudian kita refresh. Nah, hasilnya ke bawah seperti ini. Biarkan yang atas itu nanti kan berupa header ya. Nah, berupa header itu kita biarkan. Sebenarnya untuk header itu
kita bisa menerapkan kalau di dalam HTML itu bukan TRTD tapi TRTH ya. TRTH. Nanti bedanya apa? TH itu tehit ya. Itu nanti dijadikan kepala dari tabelnya. Perbedaannya secara otomatis kalau kita sudah mendeskripsikan bahwa itu TH, maka dia akan memiliki karakter huruf yang berbeda. Nah, kita coba cek ya. Nah, dia secara otomatis akan berada di tengah, kemudian berhuruf tebal ya. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk tabel. Kemudian kita bisa mengatur ya. Bisa mengatur, katakanlah contoh ya. Contoh di foto. Foto ini coba saya kasih image search. Saya coba cari dulu gambarnya di folder. Saya coba masukkan di web ya. Saya punya file namanya nar.png ya. Saya masukkan di sini. Search-nya karena dia berada di luar, tidak berada di folder, maka bisa langsung saya panggil nar.png seperti ini. Kemudian di bagian keterangan biarkan dulu. Kita coba nanti hasilnya seperti apa. Oke, nah seperti ini. Tetapi masalahnya kenapa? Masalahnya teks yang di sini berada di tengah akhirnya. Nah, bagaimana ini biar bisa berada di atas, misalkan kalau kita ingin ngecek ya, biar berada di atas. Kita bisa menggunakan alignment ya. Alignment itu kita mengatur teksnya berada di mana dengan menggunakan vertical alignment atau horizontal ya. Nah, alignment ini, vertical alignment, kita kasih aja top ini aja. Nanti sambil dibaca-baca di WTK School tentang tabel ya. Nah, seperti ini. Keterangan ada di atas sekarang. Mau ditambahin nanti ini dikasih background juga silakan ya. Semakin bervariasi semakin bagus. Kemudian untuk ketika ini mengatur lebarnya masih secara otomatis ya ini. Ini masih secara otomatis kecuali kita tentukan katakanlah untuk bagian foto. Bagian foto itu kita buat dia selalu width-nya. Cukup satu kali di bagian TH-nya saja. TH kita buat width-nya dia dari 100% kita kasih berapa? Katakanlah kita kasih 20%. Ini main persen semua. Khusus untuk foto kita kasih width 20%. Bagian yang ini juga. Maka secara tampilan nanti juga akan berubah kalau ini kita tambahkan teks yang berbeda. Seperti itu. Nah, bagian gambar juga gitu. Ini belum saya save ya. Nah, ini foto 20%, ini juga 20%. Kadang jika foto kita itu melebihi ya, jadinya akan berbeda. Sehingga bagian foto, image, ini juga kita bisa terapkan di sana width-nya berapa? Width-nya katakanlah 100%. Width 100% itu akan mengikuti ukuran dari width yang 20%. Artinya kalau 20% itu misalkan 5 pixel ya, berarti gambarnya akan berukuran 5 pixel. Nah, menjadi lebih kecil lagi. Ini menyesuaikan yang 20%. Kalau tadi masih menyesuaikan ukuran gambar,
Karena ukuran gambar saya buat 100%, jadi dia mengikuti ukuran dari tabelnya. Dari sini cukup jelas penjelasannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas. Oke. Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup jelas, silakan cek di Elina, tugasnya sudah muncul atau belum. Nah, kalau sudah muncul, silakan dibaca, kemudian dicoba dikerjakan. Saya kasih waktu nanti sampai jam 9 atau 9 kurang 10. Sekarang jam 8.37 ya, hampir ke 40. Berarti saya kasih waktu 10 menit ke depan untuk bertanya jika memang ada pertanyaan dalam proses pengerjaan. Nanti setelah itu silakan dicoba sendiri-sendiri. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk desainnya sendiri itu pakai terserah, Pak ya? Terserah, Oh ya, baik. bebas. Ya, bebas. Pak, terima kasih. Karena semakin bervariasi pekerjaannya teman-teman akan semakin bagus nanti. Untuk sambil belajar, mungkin nanti bisa dikoreksi satu persatu. Itu. Oke, silahkan dicoba. Saya coba upload juga ya file yang ini ya. Nanti file web tadi, folder itu silakan di zip ya. Nah, ini juga saya zip. Coba saya tambahkan di Elina. Ya, sudah saya tambahkan skrip yang tadi kita buat ya. Saya tambahkan di Elina, mungkin bisa jadi gambaran awal untuk mengerjakan.
Halo, apa? Saya boleh nanya? Halo. Oke, silakan. Itu pasal em, yang home HTML itu contohnya sesuai dengan foto yang keterangan itu ya, Pak? Cuma ditambahin Iya, selamat datang, cuma ditambahin selamat datang di atasnya gitu, di atas kayak home, profile, kampus, galeri gitu. iya. Itu kan menunya. Nanti konten di bawahnya silakan dimodifikasi sendiri seperti itu. Oh. Tapi poinnya harus berisikan selamat datang. Iya. Jadi Hmm, jadi kalau apa konten-konten isinya itu cuma opsional doang. opsional ya. Ya, oke. Thank you, Pak. Yuk.
Oke, untuk deadline pengerjaannya sesuai yang di Elina ya. Kalau yang untuk hari ini yang saya tunggu sampai jam 9 itu pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap paham semua dan silakan dilanjutkan masing-masing. Seperti itu. Sampai saat ini ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau bertanya. Silakan Mas Yaki. Untuk external link-nya itu ditaruh di terserah apa di home? External link ditaruh terserah, seenaknya saja. Yang Oh ya, penting oke. kebutuhannya nyampe ya, ada external link-nya. Mau ditaruh di atas juga boleh, nanti nge-link ke Narotama, atau mau ditaruh di bagian home juga boleh, bebas. Silahkan berkreasi masing-masing. Pak, makasih Pak. Oke. Oke, yang lain ada lagi? Terakhir? Untuk stylenya boleh menggunakan CSS sederhana, Pak. Boleh, silahkan. Kalau sudah mempelajari CSS, boleh dipakai. Baik, makasih, Pak. Mas Dika, ya. Yang lain? Di chat sudah nggak ada. Oke. Oke. Saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan dicoba-coba dulu. Nanti kalaupun masih ada pertanyaan, silakan ajukan di chat WA Group. Insya Allah saya balas ya. Kalau pertanyaan, saya rasa cukup untuk hari ini. Silahkan berkreasi masing-masing untuk mengerjakan tugasnya. Semakin bervariasi, semakin bagus. Karena nanti kita akan evaluasi satu persatu kalau waktunya cukup. Untuk hari ini saya rasa cukup. Saya akhiri sekian. Semoga bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.